Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di materi selanjutnya yang setelah UTS ya, di mata kuliah resiko operasi. Kita masuk pada materi tentang masalah transportasi ya. Oke. Kemudian hari ini apa aja yang akan kita bahas, yaitu satu, pengenalan masalah transportasi, kemudian kedua, metode transportasi, kemudian selanjutnya metode tidak langsung, kemudian contoh soal dan tugas. Oke, ayo kita mulai ya. Kalau Anda sudah siap mendengarkan, mencatat, kalau perlu harus dicatat karena ilmu itu harus dicatat ya, biar tidak lupa. Oke, selanjutnya kita lihat tentang masalah transportasi. Oke, apa itu masalah transportasi? Dalam hal ini, dalam riset operasi, masalah transportasi itu terkait pada biaya pengiriman produk ya, dari sumber ke tujuan. Bisa kita perluas dari pabrik ke misalkan agen atau distributor dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu pengiriman produknya. Jadi dua hal ini nanti akan kita minimumkan atau cari solusi optimalnya atau optimumnya. Itu ya. Oke, dalam hal ini kita gunakan istilah optimum, minimum, dan maksimum. Dalam artian, jadi solusi yang kita dapatkan itu adalah nilai terkecilnya ya, jadi minimum ya, minimum. Jadi nilai terkecil yang bisa kita cari ya, yang masih memungkinkan juga terhadap pembatas-pembatasnya yang kemarin di program linear ya. Jadi misalkan kalau saya punya mencari biaya terkecil dari pengiriman produk, nah, dapatnya itu misalkan 10, kemudian masih bisa diminimumkan lagi ke 7, jangan mentok sudah di 7 ya. Nggak bisa misalkan minimum, kan yang paling terkecil itu biayanya itu kan harusnya 0 rupiah gitu. Sampai ke 0 rupiah itu nggak bisa ya, karena kita terbatas oleh pembatas, fungsi-fungsi pembatas seperti yang dijelaskan di program linear di pertemuan-pertemuan awal. Seperti itu. Jadi istilahnya adalah minimum. Oke, selanjutnya metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi tersebut, untuk mencari solusi minimum tersebut atau kita sebut juga dengan solusi optimal, itu kita akan gunakan metode transportasi ya. Kemudian alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Oke, nanti di sini ada solusi optimal. Nah, solusi optimal ini adalah solusi akhirnya ya dari suatu masalah transportasi. Nah, karena ada juga nanti yang disebut dengan solusi layak awal. Itu berarti solusi yang awal, solusi pertama, kemudian nanti cari solusi yang berikutnya yang lebih yang optimal gitu. Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, untuk metode transportasi ini secara umum kita bagi dua. Yang pertama metode tidak langsung, kemudian yang kedua metode langsung. Nah, untuk metode tidak langsungnya, yaitu adalah metode yang digunakan dalam mencari solusi optimal masalah transportasi melalui dua fase atau dua tahap. Yaitu yang pertama, tahap 1 yaitu mencari solusi layak awal dulu ya, atau feasible solution. Nah, ini mencari solusi layak awal ya, dengan mungkin definisi dari solusi layak awal itu sendiri adalah solusi yang memenuhi semua fungsi kendala ya, semua fungsi kendala dalam program linear. Tapi solusi layak awal ini belum tentu termasuk dalam solusi optimal. Itu. Jadi artinya masih bisa kita cari lagi
nilai, kalau misalkan biaya terendah berarti nilai yang lebih rendah daripada solusi layak awal ini. Selanjutnya tahap 2 kita mencari solusi optimalnya dengan melanjutkan tabel dari solusi layak awal dari tahap 1 ini. Nah, jadi nanti dalam metode tidak langsung ini, contoh metodenya itu ada dua fase metode dua buah metode. Yang pertama yaitu untuk mencari fase 1 yaitu mencari solusi layak awal, ada 3 metode. NWC atau pojok kiri atas, kemudian least cost, biaya yang paling kecil, kemudian PAM, Vogel Approximation Method. Nah, ini 3 metode untuk mencari solusi layak awal pada metode tidak langsung. Kemudian yang fase kedua yaitu stepping stone dan MODI. Nah, stepping stone dan MODI ini yaitu untuk mencari solusi optimalnya setelah didapatkan solusi layak awal. Nah, jadi kita juga bisa atau sering juga disebut stepping stone dan MODI ini adalah metode lanjutan metode lanjutan dari NWC, least cost, dan PAM. Nah, jadi dalam hal ini untuk mendapatkan solusi optimal dengan menggunakan metode tidak langsung, kita harus ada 2 tahap. Nah, kemudian NWC, least cost, PAM ini pilihan jadi kita bisa pilih. Kemudian kita bisa kombinasikan misalkan NWC dengan stepping stone atau NWC dengan MODI. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang kedua yaitu metode langsung. Nah, metode langsung ini sesuai dengan namanya yaitu metode yang hanya dalam satu fase, dalam satu tahap pengerjaan. Jadi dia tidak mencari solusi layak awal dulu tapi dia langsung ke solusi optimal gitu. Nah, contohnya sekarang udah banyak dikembangkan seperti Anda mungkin nanti bisa searching di skripsi kakak tingkat yang berkaitan dengan riset operasi, itu banyak dibahas tentang metode tidak langsung maupun metode langsung. Nah, saya beri tugas untuk yang tugas di pertemuan ini tugas di pertemuan ini silakan cari yang ada di library UIN judul-judul skripsi kakak tingkat Anda dari dibatasi nggak akan full dari awal misalkan dari 2006 sampai sekarang.